Pada amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah kita masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan untuk bertatap muka di ruangan labor IPA SMP Negeri 10 Kerinci pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat berbintaikan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nantinya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dipimpin oleh siapa yang ingin memimpin doa yang biasa. Pak Dadona harus ikhwan, siapa yang berani membantu Pak memimpin doa. Saya Pak. Baik. Pertama kali kita, bagi yang sudah bisa melihat video tadi boleh diikuti, bagi yang tidak boleh dilihat. Nah, kita yang pertama kali dengarkan, asal mohon suaranya untuk tidak kemana-mana ya. Yang pertama dengarkan ini. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih brother. Sudah nanti. Ini ada kertas kosong. Kosong kan? Tidak ada tulisan. Bapak bagi satu-satu. Bagi. Yang penting satu orang dapat satu. Habis. Cara baginya udah. Ah. Ah.
bagus, menarik, boleh ditulis. Bebas. Apabila merasa kesal, boleh? Boleh. Apabila merasa marah, boleh disobek. Paham? Siap ya? Ceritanya gini. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok, macet karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang dengan tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan, aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ruang ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkus dari tasnya. "Oh iya Pak, Bu. Pak, Bu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku, ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu guru ini bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itulah bahan ajarnya yang tadi dicari-cari. Andi dan mamanya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangannya. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, sudah sampai situ ceritanya.
Silakan dilihat kertasnya masing-masing. Dah, silakan Bapak tengok ya. Angkat kertasnya. Dah, ada yang sobek? Dan semuanya ini ada yang bisa memberikan pandangan atau pendapat dari cerita Bapak tadi. Ada yang ingin menandai itu? Coba dari aku yang Pak Batin tadi ikut sobek-sobek, ikut remah-remah, ikut lus-lus, kertas aku hikmah yang aku dapat. Belum dapat mengendalikan emosi atau kawan kita ikuan. Iya dong. Iya. Iya tidak? Betul ya kata kawan kita tadi saya mengendalikan emosi. Silakan menyimak video yang kedua lagi. Baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai pendengar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Mau lagi jadi termometer? Ya. Aduh, kita nonton tuh dikit-dikit, ada banyak-banyak lah. Emosi itu alarm jiwa. Alarm tuh alarm. Bangkit jam 6 bunyi. Nah, itu alarm HP. Emosi itu alarm jiwa. Jadi, sesuai dengan cerita tadi, coba Pak Nuri, apa peristiwa yang ada dalam cerita Dudi tadi? Nah, coba. Pertama kecipratan air. Kecipratan air. Itu DC. DC emosi ya. Yang kedua, Transfer mana efek? DC. Ya, Nizam. Bagus pula. Sobok ngai, cin
Jadi setelah itu, aduh mak betul sempet kita di WA. Jadi aku bahagia. Ini dulu, banyak kita masak. Bahagia. Sudah sedih bahagia. Yang ketiga, Bu. Dosen Nah, guru masuk apa nih? Nah, yang berikut Tinggalan dompet di kosan. tersebut dengan ceweknya di kantin. Di traktir dulu cewek. Bilang, nah, basah, dapat spare, sudah dapat spare ke kantin, bisa perlu makan dengan. Nah, setelah makan, Tinggal dompet. nah, mana yang terjadi? Itu cewek main. Kita pelajaran tidak banyak sampai di sini ada 5 yang perlu kita pelajari. Yang pertama, emosi, ya. Emosi itu apa? Emosi itu malu salah ya. Emosi itu apa? Yang pertama, apa tadi? Ya. Menyadari diri. Yang kedua, mengelola diri. Yang ketiga, mengambil keputusan dan bertanggung jawab ya. Yang keempat, terampil berrelasi. Yang keempat, terampil berrelasi. Yang kelima, peduli sosial. Pak ulang ya. Emosi itu tak ada dalam diri kita. Emosi itu ada 5. Yang pertama, menyadari diri. Yang kedua, mengelola diri. Yang ketiga, mengambil keputusan bertanggung jawab. Yang keempat, terampil berrelasi. Yang kelima, peduli sosial. Pak, emosi. Semua kita mempunyai emosi. Mengapa perlu belajar mengendalikan emosi? Maka emosi kita dimulai menyadari diri. Kalau kita sadar dari itu, untuk apa kita marah? Kalau kita sadar dari itu, untuk apa kita nangis? Tidak. Yang kedua apa tadi? Mengelola diri. Mengelola diri. Wah, aku gampang manehnya, kejinya aku mampun. Kejinya aku mampun. Aku sebab begini. Yang ketiga, ambil keputusan cepat. Untuk apa emosi? Proses selesai. Yang keempat, tampil berrelasi. Apa? Itu merasa empati. Senyum. Andainya di posisi itu mana ya? Itu nak ninjunya, ninju itu mana? Itu tadi. Nah, jadi berikut. Yang terakhir, peduli sosial. Kalau kita peduli, semuanya akan damai, nyaman, sejahtera. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Banyak maaf. Pak tutup dan silakan berdoa. Jadi siapa yang bilang tadi? Nah, dan ditutup doa apabila ada kekurangan dan kehilapan. Pak mohon sederhana-dalamnya karena kita semua adalah manusia, kita mempunyai emosi masing-masing dan kita kendalikan emosi kita. Dan Bapak tutup menganggap kita lebih boleh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.